Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Henry. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat juga ya. Iya. Nah, pemirsa Kis-Kisi, saat ini saya sudah bersama Pak Henry, pengusaha madu Pak ya, yang berlokasi di Cibubur Mansion, Blok F6 nomor 9 Pak ya. Betul. Boleh kita tanya-tanya ya Boleh. tentang, tapi sebelumnya baiknya Ya, kita saya protokol kesehatan, Pak. protokol kesehatan. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pak Henry, sebelum saya tanya-tanya madu nih, di depan saya ini ada hal yang menarik nih, apa Pak? Jadi ini salah satu kotak kemasan madu kita. Untuk souvenir, kita ada dua opsi nih, ada yang dari kayu, kemudian ada juga dari kulit sintetis. Nah, untuk yang kayu ini kita adakan water base juga. Kita oleskan untuk kayunya. Berarti madunya itu masuk ke dalam kemasan ini. Betul. Kenapa alasannya, maksudnya menggunakan kemasan yang mungkin menurut saya beda dari yang lain? Ya, betul, karena memang pasar kami adalah corporate awalnya. Jadi ini peruntukannya untuk souvenir. Jadi si madunya kita masukin ke botol, kemudian botol sendiri dimasukin ke dalam kotak kayu. Kemudian baru nanti kita kasih logo imagonya kita. Oke, kan namanya Imago ya produknya. Betul. Oke, ngomong-ngomong, mulai usaha madu Imago ini dari tahun berapa? Kita mulai usaha imago sebetulnya dari tahun kemarin, 2019. Sebelumnya sih sebetulnya kita jual madu juga tapi tanpa merek. Tapi yang udah ada imagonya start dari 2019 bulan Maret. Gitu. Backgroundnya pengusaha atau? Saya sih background sebetulnya pekerja. Jadi 2 tahun yang lalu saya baru resign dari kantor dan mulai fokus di usaha. Seperti itu. Alasannya kenapa? Saya mau pilih usaha madu maksudnya. Jadi sebetulnya karena memang madu ini juga ada herbal yang sehat ya. Kemudian setiap hari juga saya konsumsi. Jadi sebelumnya saya coba tawarin ke teman-teman yang tanpa merek dan mereka antusias banget itu untuk produk madu ini. Kemudian saya berpikir kenapa nggak dijadikan lahan usaha untuk kami gitu kan. Tapi kita coba cari pasar yang berbeda. Kita cari niche market. Ya kita peruntukan sementara waktu itu untuk corporate market seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong, ini kan madunya kelompok madu apa namanya? Jenis apa? Jadi ini madu hutan, lebahnya dari Apis dorsata. Jadi memang lebah ini jenis lebah yang tidak bisa diternakan karena memang hanya berada di habitatnya di hutan. Dan kita ada 3 varian, ada yang sweet itu dari Sumbawa dan Kalimantan, juga ada yang hitam agak pahit itu dari Mahoni dari Jawa Barat. Oke. Dari ukuran kemasan? Kemasan sebetulnya kalau untuk yang corporate, untuk souvenir kita yang 350 ml. Cuman ternyata banyak permintaan nih dari pasar retail, dari keluarga, mau dong yang kemasannya lebih besar gitu kan. Akhirnya kita create lah kemasan yang 1 liter. Dan so far sih alhamdulillah feedbacknya juga bagus dari retail market ini. Oke. Boleh dong dikasih tahu produk-produknya? Boleh. Seperti apa dan ukurannya? Boleh, silakan. Ada di mana, boleh Pak? masuk ke dalam. Ada. Oke, Pak. Iya. Silakan, Pak. Ya, mari. Oh, ternyata ini nih yang buat saya sama pemirsa penasaran nih, madu produk dari Pak Henry. Nah, ini Betul. apa aja nih Pak? Ceritain dong Pak, produk mulai dari packagingnya kan beraneka ragam nih. Iya. Mulai dari variannya dulu deh. Kayak ini deh, ini Pak ya. Ini apa nih Pak? Ini Imago Detox Honey apa nih? Betul, jadi ini varian terbaru kita. Jadi ini baru launching sebetulnya 2 bulan yang lalu nih, sejak pandemi corona. Jadi kita terpikir kenapa kita nggak produk minuman herbal yang praktis tinggal langsung dikonsumsi sama pelanggan gitu ya, tapi sehat. Sehingga kita berdasarkan referensi dari beberapa resep pakar gitu ya, kita akhirnya keluarkanlah Detox Honey. Ini dari madu putih, madu Sumbawa. Oke. Kemudian dicampur dengan lemon. Jadi kita ada bulu-bulu lemonnya ya, dan kulit lemonnya juga ini bisa dimakan karena enak.
Oh. gitu. Terus juga kita campur dengan jahe merah dan kayu manis. Oh gitu. Jadi insya Allah sih sehat dan segar. Oh, berarti yang dalam-dalamnya bisa dimakan juga Bisa nih, ya? dimakan dan itu enak gitu ya. Karena banyak yang belum tahu kok, oh, emang bisa dimakan ya kulit lemon. Bisa, dan itu bagus, ternyata kaya antioksidan, bagus untuk kulit. Seperti itu. Oke, ini juga banyak ada manfaat-manfaat juga Pak ya, Iya. untuk pencernaan, imunitas, energi dan sebagainya. Nah, kemudian kita beralih ke produk lainnya Pak. Yang tadi ini, yang tadi Bapak singgung ya, ini apa tadi? Ini madu putih Sumbawa. Oke. Ya, ini memang madu manis tapi tidak terlalu manis. Jadi kan banyak nih pelanggan yang saya suka madu tapi nggak suka yang terlalu manis. Nah ini cocok madu putih. Nah, ini warnanya agak berbeda nih. Ini hitam Pak. Ini apa Pak? Iya, kalau ini memang dari warnanya kan hitam. Iya. Rasanya pun memang sedikit pahit karena ini dari mahoni. Jadi lebahnya itu mengkonsumsi memang berada di area mahoni. Oh. Sehingga rasa yang yang dikeluarkannya pun memang agak pahit sesuai dengan rasa mahoni. Tapi ini bagus untuk kesehatan, terutama untuk senior citizen atau yang udah sepuh atau yang sudah habis operasi gitu kan, atau yang penderita diabetes. Oh, oke. Gitu. Oke, nah kemudian dari sisi ukuran-ukuran juga bervariasi Pak. Ini ada ukuran yang apa sedikit kecil ya. Tuh. Kemudian kita beralih ke sini deh Pak. Ini yang dari tadi mencuri perhatian sini Pak. Ini mengenai Ya, apa packaging ini apa nih dan tujuannya buat apa, fungsinya buat siapa, apakah semua produk dikemas ada ini atau gimana? Silakan Pak jelasin oke. Pak. Jadi memang pasar yang saya garap itu memang berbeda. Jadi saya garap pasar lebih ke corporate awalnya ya. Jadi saya kemas menarik mungkin dan seelegan mungkin. Karena ini biasanya untuk souvenir atau untuk gift. Kemudian seiring waktu ternyata banyak permintaan juga nih dari pasar retail. Mereka juga pengen ngasih buat keluarga, buat saudara, atau buat kado nikahan. Minta yang pakai box gini. Sehingga memang kita create lah box dengan bahan sintetis kulit. Nah, di dalamnya juga kita biasa sudah masukin juga dengan sendok kayu. Jadi ada sendok kayunya juga, plus nanti ini yang ukuran untuk 350 ml. Gitu. Oke. Jadi ini memang lebih cocok untuk gift. Lebih pede lah kalau misalnya mau ngasih gitu ya untuk seseorang karena kemasannya juga menarik. Kemudian untuk yang ini memang ini khusus untuk detox. Jadi kemarin tuh kita keluarkan detox. Ternyata pasar detox juga banyak yang minta untuk ditambahkan box. Kenapa? Karena untuk gift katanya. Jadi saya mau ngasih dong katanya untuk teman saya, untuk saudara saya. Dan akhirnya kita create lah khusus boxnya untuk yang si detox ini. Kita paskan gitu. Oh iya. Jadi terlihat lebih enak itu untuk memberikan ke seseorang. Nah kalau untuk yang kemasan ini nih Pak, ini berarti lebih dari satu dong. Betul. Jadi memang kita juga ternyata ada beberapa permintaan nih. Mau dong di gift gitu ya untuk seseorang, tapi lebih dari satu madunya gitu kan. Jadi kita buatkanlah ini. Ini bisa diisi 2 madu atau 3 madu. Kemudian banyak yang bisa. kita juga bisa combine. Kita juga ada teh rosella, kita bisa masukin rosella, kemudian ada herbal lainnya kayak chia seed ataupun udang uwu. Jadi semua sesuatu yang berbau herbal dan minuman sehat itu biasa kita paketkan. Jadi pada saat menerima itu udah istilahnya one stop solution untuk hidup sehat. Seperti itu. Oke, kalau ini sama jenisnya hanya dari sisi ukuran yang berbeda Pak ya? Betul, ini memang kita create-kan 2 level. Jadi Ini apa nih? jadi ini untuk yang level bawah, Wah, unik. ini juga bisa untuk yang di atas. Oh ini emang taruh juga berarti ya 2 ya gini? Betul. Oh iya. Jadi kalau misalkan pelanggan pun, Ini oh saya berdua juga mau nambahin nih produk saya gitu ya, boleh, masih ada space gitu ya. Menarik. Nah ini beda nih. Nah ini memang unik ya karena konsepnya kan alam, ini konsepnya kita rustic. Jadi Lebaran kemarin ini ternyata permintaannya cukup banyak untuk hampers. Jadi kita create hampers dengan konsep rustic, isinya herbal-herbal, kayak wedang uwu, kemudian teh rosella, dan madu hutan. Kita kemas, kemudian kita kasih aksesoris biasanya nih dengan tali rami, kemudian bunga-bunga kering, seperti itu. Jadi mereka bisa langsung memberikan sebagai gift untuk keluarga ataupun rekan kerja, seperti itu. Tapi untuk kalau kemasan ini
ada maksudnya kalau kemasan ini khusus untuk event ini atau bebas? Kalau untuk ini yang rustic biasa memang khusus untuk event. Jadi season lah kalau misalnya untuk lebaran ataupun nanti ada permintaan khusus dari pelanggan. Kalau ini memang kita sedia setiap waktu karena memang ini kita sebagai signaturnya Imago untuk paket hampers dengan sintetis kulit ini. Pak Henry, Ya. saya bisik-bisik nih kalau dari kemasan kan seperti mewah pemirsa ya. Ini harganya mewah juga ya? Nah itu kan yang menarik gitu ya, karena orang pasti berpikir wah ini pasti mahal gitu ya, karena lihat kemasannya aja udah pasti lebih mahal kemasannya gitu. Banyak kan seperti itu yang info ke kita gitu ya, tapi dari sisi harga sebetulnya ini kompetitif seperti ini gitu ya untuk paket 150 mili dengan satu kemasan ini, kemudian dapat satu juga paper bag Imago, jadi mereka udah langsung masukin aja ke sini. Ini hanya 145.000. Hanya 145.000 sudah dapat satu kemasan eksklusif untuk kado seperti itu ya. Dan ini juga yang biasa dipakai oleh dinas pemerintahan untuk souvenir meeting. Karena juga kita ada beberapa klien yang menggunakan ini untuk souvenirnya gitu. Oke Pak Henry, ini ada Mas siapa dan lagi ngapain nih? Jadi perkenalkan ya, ini Mas Jimmy. Oke. Dia salah satu tim operasional kita yang bertugas untuk di pengemasan madu. Jadi ini seperti yang diinformasikan, ini kita punya mesinnya khusus untuk steril botol. Kemudian nanti kita masukin madu ke botol ini, kemudian di labeling. Udah labeling gitu ya? Iya. Oke, nah untuk pengemasan sendiri ini gimana, setiap hari atau gimana? Kita pengemasannya biasanya memang setiap hari, tapi sejak pandemi ini kita arahkan operasional setiap Sabtu dan Minggu. Jadi kita stok banyak nih setiap 1 minggu, kemudian untuk stok 1 minggu ke depan. Oke. Pak Henry, ini di samping saya kok beda ini kemasannya? Ini apa Pak? Ini apa? Strawberry, kaliandra, apa ini Pak? Betul, jadi ini sebetulnya kan kita juga lagi coba research nih. Ada banyak sebetulnya jenis madu di Indonesia ini, karena ini juga hutan tropis kan ya. Mulai dari madu-madu ternak gitu terutama ya ini, karena ini jatuhnya madu ternak kalau yang ini. Oh. Betul, jadi ini ada madu kaliandra, kemudian madu kayu putih ya. Ini menarik nih. Karena ini lebah-lebahnya memang berada di area kayu putih, pohon kayu putih, sehingga nanti aroma madunya pun aroma kayu putih seperti itu. Oh, ini strawberry. Yang strawberry pun mereka berada di area strawberry dan rasanya nanti manis asam seperti strawberry, Mas. Oh, gitu. Jadi enak gitu ya. Ada yang mangga, kemudian ada yang rumput juga, macam-macam ternyata ya. Berarti bukan dicampur sama zat tertentu, tapi emang dia habitatnya di sana gitu. Betul. Jadi biasanya memang ini lebih ke jenis madu ternak. Jadi mereka sistem di kita tuh diangon selama 3 bulan di area tertentu, misalkan di daerah kangkung, kemudian di daerah kebun mangga atau rambutan. Nah biasanya selama 3 bulan ini, selama masa musim berbunga, itu mereka akan menghasilkan madu. Madunya itu sesuai dengan yang mereka hisap nektarnya. Oh, sesuai Seperti yang itu. ada di sana ya. Iya. Oke, nah ini proses labeling. Nah ini saya juga mau tahu nih apa kan kalau ini banyak ukurannya, ini yang besar. Kalau yang besar nggak mungkin dong kita berapa hari habis ya kan. Memang kalau dari sisi ketahanan itu berapa lama sih? Sebetulnya kalau untuk madu hutan ini selama pengemasannya baik, dalam artian pada saat disimpan di suhu udara ya, di suhu ruangan, kemudian tertutup, itu sebetulnya seumur hidup, itu awet ya. Tetapi untuk proses labeling kita biasanya diizinkan 3-5 tahun untuk dicantumkan bahwa ini expired best before-nya baik digunakan sebelum masa produksi 3 atau 5 tahun. Itu di suhu ruang atau? Di suhu ruangan. Memang untuk madu ini sebaiknya disimpan di suhu ruangan saja. Itu ya. Nah kalau yang tadi kan ada nih yang beda, yang apa, detox ya? Detox, itu betul. Kekuatannya sama atau beda? Nah kalau detox karena kita campur dengan berbagai rempah termasuk lemon, jadi memang pengemasannya pun spesial.
pada saat kita selesai produksi, kita usahakan itu simpan di lemari es. Jadi biar tetap segar. Dan masa best before-nya pun juga nggak terlalu lama nih, cuman maksimum sampai 2 bulan baik digunakan. Karena memang mengandung beberapa herbal dan harus di ruangan dingin. Jadi memang nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu lama sih ya. Cuman biasanya seminggu 2 minggu juga udah habis nih si pelanggan. Nah kalau ini kan Galia nggak ada nih detoknya. Kalau detok itu ada hari tertentu ya buatnya? Kalau detox memang sementara ini kita sistemnya PO. Jadi kita keluarkan dulu nih PO sampai hari Sabtu dan kita pengirimannya setiap hari Senin. Setiap hari Senin ya. Betul. Setelah tadi kita diajak sama Pak Henry untuk meracik si detox ini, sekarang biar nggak penasaran saya mau coba hasilnya Pak ya. Iya, silakan. Oke. Seger nih kayaknya nih Pak. Iya, diaduk dulu ya. Diaduk dulu ya. Siang-siang enak pakai es nih. Betul Pak. Wah seger Pak. Walaupun di dalamnya ada lemonnya, tapi asemnya itu pas ya. Nah sekarang saya penasaran nih mau cicip lemonnya. Wah iya benar. Ini nih ciri uniknya. Tapi tetap ini ya, tetap kayak crispy ya, garing-garing. Betul, iya. Dan walaupun saya makan begini nih nggak terasa asamnya, maksudnya pas lah ya. Rekomen nih buat pemirsa yang mau minum sehat dan segar, ini salah satunya ya si detox ini. Oke Pak, nanti saya minum sampai habis, nggak selesai dan pemirsa juga kepingin lagi ya. Sekarang saya mau tanya nih Pak mengenai produk-produk dari Pak Henry ini biasa dijual itu di mana aja dan gimana cara pemirsa untuk membeli produk ini? Oke. Jadi selama ini memang kita masih penjualan online. Kita nggak punya toko khusus. Jadi siapapun bisa membeli melalui website kami www.imagorauhani.com atau melalui Instagram Di @imagorauhani gitu ya. Atau bisa juga direct WhatsApp ke WhatsApp kami di nomor? 0816 893344. Oke. Kalau mau langsung beli ke sini bisa? Boleh. Alamat lengkapnya di mana, Pak? Alat lengkapnya ada di Cibubur Mansion, Blok F6 nomor 9. Ini workshop kami di sini. Oke. Nah, kemudian dari sisi harga secara keseluruhan, termasuk kalau di kemasan ini berapa, dan ini kan produk yang berbeda ya, maksudnya dari Betul. madu ya jenisnya. Ini apakah dijual terpisah atau bagaimana? Oke. Jadi memang fokus bisnis utama Imago adalah lebih ke madu ya. Oke. Kita ada beberapa varian, beberapa ukuran juga. Yang ini 145.000 isi satu, ini pun sama yang pakai botol kotak kayu. Kalau yang Imago Detox ini 215 yang tanpa kotak. Kalau yang 250.000 dengan kotak ini. Ini konsep gift. Kalau misalkan wah saya pengen kasih beberapa nih gitu kan isi madu, boleh silakan. Mau isi 2 atau isi 3 dengan kemasan hampers. Oh. Ini harganya sih relatif tergantung isinya nanti ada berapa. Kemudian kita juga ada yang isi 3. Ini juga bisa dicampur dengan herbal ataupun dengan paket Imago kita. Jadi biasanya kita ada chia seed, ada udang uwu, konsepnya semua herbal dan Himalayan salt juga. Nah untuk ini Terosella, sementara ini kita memang belum rilis, belum keluar secara resmi. Jadi sementara untuk Rosella ini lebih ke pada bonus. Jadi misalkan nanti nih ada Imagos atau pelanggan kita yang beli dalam kuantiti banyak, biasa kita kasih bonus premium Rosella ini. Oh, Gitu. Untuk menarik penjualan sih lebihnya. Oke. Kemudian yang ini Pak, si mungil dan tentunya dibutuhin nih sama pengantin topik pernikahan ya. Iya, betul. Itu berapa? Kalau ini kita juga ada beberapa varian. Jadi starting from harga Rp15.000. Rp15.000 itu botolnya saja nih. Tapi kalau misalkan mau pakai kayu, ini harganya Rp20.000 sampai Rp25.000. Karena kita juga ada beberapa varian model kayunya. Itu termasuk dengan
tagnya juga. Jadi di sini juga nanti dikasih label, nama pengantin, nama mempelai, kemudian ada tagnya juga nih, terima kasih. Nanti kita pasangkan di sini. Dan ini minimum 50 pieces untuk souvenir, wedding souvenir ini. Oke. Kemudian biasanya nih Pak, kalau untuk kan ada nih hari-hari tertentu atau event tertentu ya yang penjualannya beda dengan hari yang itu, biasanya event apa dan hari apa ya? Biasanya sih kalau masa lebaran, kemudian tahun baru atau Natalan, itu Valentine, biasanya penjualan untuk hampers meningkat. Makanya kita biasa siapkan nih kalau misalkan mau menjelang liburan gitu ya, menjelang liburan ataupun lebaran ataupun Natal, kita siapkan beberapa paket nih di awal, kita langsung announce kita ada punya beberapa paket ini. Kita bisa kasih 2 atau 3 opsi. Jadi biar calon pelanggan kita juga ada beberapa pilihan nih sesuai dengan harga atau budget mereka. Oke. Berarti ya hari libur dan hari besar keagamaan mungkin ya. Betul, itu karena biasanya mereka kan ada sistem saling memberi ya, saling memberi hadiah gitu kan, surprise. Karena kita juga biasanya kasih ini juga nih, udah ada kartu ucapannya juga di boxnya. Kita juga bisa tulis ini biasanya, Mas nanti mau ditulisin apa gitu kan. Jadi kita yang tulisin pesannya, kemudian baru kita kirim, seperti itu. Merangkai katanya lah ya. Betul. Oke, nah kemudian saya mau tanya juga nih mengenai dari sisi Pak Henry nih, sebagai pengusaha tentunya ada harapan ya ke depan mengenai usaha ini seperti apa dan bagaimana, atau ada inovasi tertentu ke depan itu seperti apa harapan ke depan? Di tentunya harapan saya Imago ini terus berkembang, selain memberikan manfaat juga untuk masyarakat itu ya, karena menjadi hidup lebih sehat. Dari sisi kami pun kita akan terus melakukan inovasi. Saat ini saya rencananya akan kerjasama dengan LIPI untuk pengembangan produk kami, terutama untuk detox ini bisa tahan lama, bisa sampai setahun meskipun tanpa bahan pengawet. Kemudian pengemasan bisa kualitas untuk setara dengan ekspor. Karena beberapa kali kemarin memang kami juga pernah terlibat dengan pelatihan ekspor, kemudian kita juga sempat ada undangan untuk elevator pitch dari pengusaha dari Norwegia, dan mereka juga antusias dan tertarik dengan produk-produk dari Imago untuk dikembangkan di negaranya. Jadi harapan kami sih kita bisa terus berkembang, kemudian produk-produk kita juga bervariasi dan tahan lama ya, seperti itu. Oke, nah kemudian nih saya dengar Pak Henry ini produknya masuk dalam salah satu dari 10. Apa nih maksudnya, bisa jelaskan? Ya, jadi alhamdulillah kita Imago ini masuk dapat undangan, dapat informasi dari Kementerian Perdagangan masuk ke 10 besar mewakili Indonesia untuk diikutsertakan ke dalam ajang kompetisi The First Asian Korean. Jadi mereka ada semacam kompetisi produk desain dari masing-masing negara ASEAN dan Korea yang akan diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Rencananya sih bulan Agustus ini, cuman karena berhubung ada pandemi, jadi diundur di bulan Desember. Jadi yang 10 yang terpilih dari produk Indonesia, mewakili Indonesia ini akan dipamerankan di Hanoi. Kemudian nanti juga akan dipilih dua yang mewakili Indonesia untuk diberangkatkan ke sana juga. Jadi mudah-mudahan sih ini juga sebagai langkah awal dari Imago untuk go internasional seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa masuk dan harapan-harapan terwujud dan tambah sukses juga usaha ini. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi, liputan saya bersama Pak Henry mengenai usahanya itu Madu Imago yang dikenal itu ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.